performance pesawat ini is proven, very proven, and sudah terbukti, diterima, it's proven. Kemudian instalasi dari seluruh sistemnya kita lakukan di sini, ground test, flight test, sehingga memang pesawat ini cita rasanya Indonesia ya. CN235 ini merupakan joint development program dulu kala dari CASA dengan Nurtanio saat itu. Itu dimulai tahun 79, kemudian sertifikasi pertamanya tahun 83. Kenapa CN235? C-nya untuk CASA, N-nya untuk Nurtanio, 2 engine, 35 penumpang. Sekitar tahun 2013-2014an itu ADS, Airbus Defence and Space, nama CASA hari ini. Ini fokusnya di seri 295 dan kami satu-satunya yang sekarang fokus di 235. Jadi memang 235 saat ini hanya diproduksi dari PT DI. Untuk CN235 ini kelebihannya dia multi-platform. Jadi maksudnya multi-platform, platform ini bisa digunakan untuk misi yang berbeda-beda. Dia bisa digunakan untuk misi transport, misi kargo, misi medical evacuation, VIP, VVIP, sampai ke maritime patrol aircraft. Jadi sangat fleksibel. Dan yang menarik, misalkan contoh untuk yang kami deliver di akhir tahun 2019 itu dengan customer Nepal, itu satu pesawat dengan konfigurasi 6. Jadi dia bisa dengan mudah, hitungan 1-2 jam, kita bisa convert dia dari transport menjadi passenger. Dari passenger menjadi kargo, kargo menjadi paratruk. Yang paling utama pada saat pesawat ini sebagai maritime patrol aircraft ya. Nah, pesawat ini dilengkapi dengan alat-alat misi khusus. Nanti itu akan menyesuaikan dengan customer kami, misi khusus yang diinginkan oleh mereka. Karena ini pesawat militer, bisa jadi mereka tidak ingin mission system yang sejenis dengan negara yang mereka punya perhatian lah ya. Itu bisa kita lakukan di sini. Jadi dengan mudah kita dapat memodifikasi atau mengkonfigur pesawat ini sesuai kebutuhan pelanggan. CN235 ini adalah seri 70. Nanti untuk customernya TNI AL. Jadi beberapa yang tadi kami bahas, saya sampaikan, contoh bagian yang bawah hitam, belly radome disebutnya, di dalamnya itu ada yang namanya search radar. Jadi 360 derajat dari posisi di bawah pesawat bisa kita lihat. Dia dilengkapi dengan automatic identification system, sehingga kalau dalam menjalankan fungsi maritime patrol, kapal-kapal apa aja yang ada di bawah dia bisa teridentifikasi. Kemudian area sini belum terpasang. Di sini nanti ada yang namanya forward looking infrared. Jadi di posisinya di sini untuk kita bisa melihat secara akurat apa sekitar 10 km di permukaan dari pesawat ini. Kita bisa dengan mudah seperti di film-film melihat kejadian di ground. Ada berapa orang, kendaraan, dengan mudah bisa kita lihat. Di balik nose ini ada weather radar. Kita masuk dulu bentar. Ini lagi proses sistem testing. Jadi teman-teman lagi memproses pengujian. Ini salah satu engineer kami lagi melakukan pengujian. Jadi kalau di pesawat sebelumnya, di sini isinya adalah instrumen-instrumen analog. Di pesawat sekarang tidak cukup hanya 2 display ini, dia akan mewakili semua fungsi yang dibutuhkan dalam menavigasi dan menerbangkan pesawat ini. Jadi ini yang dimaksud dengan glass cockpit. Ini yang di belakangnya, ini adalah perangkat-perangkat AEI, Avionics Electronic Instrumentation, yang memproses apa yang kemudian ditampilkan di kokpit. Nah, ini belum terisi. Nanti di sini adalah
isinya perlengkapan mission system. Di belakangnya nanti akan diinstal yang namanya TACO, Tactical Console. Jadi dia kayak navigasi UAV gitu. Jadi ada screen, keyboard, dan joystick untuk menggerakkan radar dan forward looking infrared. Jadi di balik struktur pesawat ini, selain rangka pesawat dan juga insulation-nya, majority adalah harnesses ini. Jadi ini yang kemudian mengontrol dan mengantarkan bagaimana pesawat ini bisa bekerja. Di bawah ini dia sedang melakukan pengecekan terhadap instalasinya. Ini kabelnya ribuan dan ini sangat kritikal untuk kita memastikan pengendalian pesawat. Nah, di belakang ini yang lagi ada teman-teman duduk dan bekerja, ini adalah namanya ramp door. Jadi ramp door ini dia bisa turun sampai ke bawah, kemudian bisa masuklah dua Range Rover di sini. Dan ini seluruh versi tadi, mau transport, mau medivac, semua kita instalasi di sini. Nanti kalau kita lihat, kalau udah jadi pesawatnya, ya seperti yang kita lihat pesawat baru ya, tertutup semuanya rapi. Ini di dalamnya masih proses produksi. Kalau proses pembuatan ada umumnya, tapi yang membedakan industri pesawat terbang seluruh dunia itu pada umumnya fokus kepada membuat pesawatnya saja. Jadi di industri penerbangan itu sangat normal dengan global supply chain, di mana dibuat dari berbagai supplier di seluruh dunia. Sedangkan kalau untuk CN235 ini dari ujung ke ujung ini dibuatnya di sini. Jadi kami membuat dari mulai part terkecil, paling kecil washer angle, kemudian kami rakit menjadi sayap, kami rakit menjadi vertical stabilizer, kami rakit menjadi fuselage, semuanya dilakukan di sini sampai rakit menjadi basic airframe, menjadi pesawat. Kemudian instalasi dari seluruh sistemnya kita lakukan di sini, ground test, flight test, sehingga memang pesawat ini cita rasanya Indonesia ya. Kalau bahan baku belum. Jadi kalau kita melihat bahan baku seperti aluminium, steel, itu majority masih import dari Eropa dan Amerika. Industri dalam negeri kita belum memproduksi series yang untuk aerospace saat ini. Jadi proses pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi itu di PT DI, tetapi bahan mentahnya kita beli. Kalau kru banyak ya, dari produksi ini saya sekitar 1.500 orang. Dari 1.500 orang ini memang majority untuk mensupport CN235. Jadi untuk produk pesawat itu sekitar 1.200 orang. Dari 1.200 itu sekitar 600-700 orang lah yang untuk 235 kalau kita dedikasikan gitu ya. Karena kalau yang di area detail part kan sebenarnya mereka berbagi sesuai teknologinya. Ini area komponen assembly. Jadi kalau tadi final assembly line, kalau ini assembly-nya. Betul, tempat perakitannya. Ambil contoh, ini adalah rear fuselage, bagian belakang fuselage, di mana tadi nanti akan attach pintu. Nah, ini activity yang kita lakukan, merakit part-part satuan ini menjadi sebuah komponen. Nah, itulah yang kami lakukan di area perakitan. Nanti kalau kita di area di tempat manufacturing, kita melihat bagaimana satu persatu part ini dibuat. Spesifikasinya, jadi kalau kita mau mudah, kalau dari sisi operasional ya, kalau dia diisi dengan loading MPA, jadi isi loading penuh itu 4,7 sampai 5,2 ton. Itu dia bisa terbang sekitar 660 nautical miles, sekitar 1.200 kilo. Tapi kalau kita isi dengan beban 2,8 ton, dia bisa terbang sampai sekitar 3.800 kilo.
secara kecepatan dia sampai sekitar 236 knots. Kemudian dia bisa terbang karena CN235 ini pressurized, jadi dia bisa terbang sampai 25.000 feet. Dia punya winglet, jadi induce drag-nya dia bisa dikurangi, gaya angkatnya lebih bagus. Dari sisi manuver, pesawat komersil biasanya di bawah 30 derajat. Dia bisa sampai 45 derajat. Kalau yang saya rasakan, walaupun ini pesawat militer, dia terbangnya sangat nyaman, smooth. Kemudian dia bisa take off landing di unpaved runway. Unpaved runway itu artinya landasan yang bukan aspal, jadi landasan yang tidak disiapkan khusus. Selama dia memiliki ground yang keras, baik itu rumput maupun tanah, selama dia cukup keras, dia bisa take off landing. Dari PT DI sendiri terbang sudah 69 pesawat dari total 286 yang ada di seluruh dunia. Ekspor yang paling baru kemarin Senegal Air Force, sebelumnya Nepal Army, sebelumnya lagi Thailand Royal Thai Police, kemudian Royal Malaysian Air Force, Royal Brunei Air Force, Korean Coast Guard, Korean Air Force, Pakistan Air Force. Cukup banyak yang kita sudah ekspor. Perjalanan 12 hari dengan total mungkin 47 jam, ya, 48 jam, dengan berbagai negara, dengan berbagai tantangan, itu akhirnya bisa landing dengan selamat di Dakar. Itu sesuatu hal yang menurut saya satu achievement yang tidak mudah. Yang penting bahwa setelah itu 2 hari kemudian mereka coba mengetes kita, tes pesawat lagi dan melakukan acceptance test, dan pesawat itu diterima dengan baik oleh Senegal Air Force. Itu goal terakhir. Perjalanan panjang, a journey. Dulu mungkin Paris Dakar, this is Bandung Dakar, and never the unforgettable journey of delivery flights from Bandung Dakar. 48 jam diterjang badai, debu, dengan tantangan yang luar biasa. Performance pesawat ini is proven, very proven, and sudah terbukti, diterima. It's proven. I am privileged to fly the aircraft and to test the aircraft. Satu kesempatan yang luar biasa. Oke, untuk CN235 harapan saya paling utama adalah 2 inovasi yang CN235-220M untuk pendukung misi pertahanan dan juga N245 untuk mengisi konektivitas di dalam negeri itu bisa terrealisasi. Yang utama adalah minat dan order dari dalam negeri. Buat saya ini yang paling utama yang akan lebih mendorong PT DI untuk bisa tumbuh. Kemudian ke depan lebih jauh, Indonesia akhir tahun lalu sudah mendefinisikan peta jalan ekosistem industri dirgantara 2045. Harapan saya adalah di tahun tersebut langit kita diisi oleh produk-produk kita dalam negeri. Itu harapan utama.